Shikong berkata kepada Zhang Yi, kita sama-sama pengguna kemampuan elemen ruang. Selain kemampuan dasar berupa berpindah melalui ruang dan membentuk ruang, masing-masing dari kita memiliki bidang yang paling dikuasai. Bidang yang paling kuasai adalah kemampuan mendeteksi ruang. Kemampuan mendeteksi ruang? Sorot mata Zhang Yi memancarkan rasa penasaran. Jelaskan lebih rinci, apa kegunaan kemampuan itu? Shikong berkata, sederhana saja, kemampuan ini sangat mirip dengan kemampuan makhluk seperti kelelawar. Melalui gelombang ruang khusus, aku dapat memindai seluruh area di sekitarku, lalu menggunakan gema ruang untuk menganalisis kondisi medan, bentuk permukaan, bahkan menentukan posisi musuh. Jangkauan kemampuan deteksi ruangku adalah dalam radius 500 km. Dalam radius 500 km itu, segala sesuatu yang berada pada tingkat ruang akan bisa kurasakan. Tatapan Zhang Yi langsung berubah serius. Ia tidak sepenuhnya mempercayai ucapan lawannya, tetapi jika pihak itu mengatakan 500 km, maka jangkauan sebenarnya kemungkinan paling sedikit lebih dari 500 km. Maksudmu, kau bisa membantuku memetakan medan di tempat ini? Shikong mengangguk. Melihat kalian sibuk di sini, aku langsung tahu bahwa kalian ingin menyusup lebih jauh ke dalam ruang ini. Benar? Kemampuanku seharusnya bisa sangat membantu kalian. Lagi pula, hubungan antara ras bulu emas dan manusia generasi ke-6 cukup baik. Saat ini aku membutuhkan bantuan kalian, sementara aku juga bisa lebih dulu membantu kalian. Bukankah kerjasama yang saling menguntungkan seperti ini merupakan hal yang baik? Tatapan Zhang Yi menjadi semakin dalam. Dengan nada datar ia berkata, bukankah kau sudah lebih dulu mencoba mendeteksi tempat ini? Material yang membentuk seluruh planet ini secara alami mampu menahan erosi kekuatan esper. Kemampuanmu juga pasti akan sangat ditekan. Kalau bisa menjangkau hingga 5 km saja, sudah termasuk luar biasa. Shikong menggelengkan kepala, sementara senyum lembut menghiasi wajahnya. Senyumnya sangat murni, seperti senyum gadis polos dan manis yang pernah duduk di bangku sebelah saat masih sekolah menengah. Meski kemampuanku juga termasuk kekuatan esper, kemampuannya sudah melampaui tingkat energi dan hampir menyentuh ranah hukum. Gelombang ruang lebih mirip getaran gema daripada suatu bentuk energi, jadi tidak akan terhalang oleh logam-logam ini. Aku sudah mencobanya sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa merasakan keberadaan kalian dari jarak yang begitu jauh? Setelah mendengar penjelasan itu, Zhang Yi tenggelam dalam pemikiran. Saat ini mereka telah memasuki wilayah yang sama sekali belum memiliki petunjuk. Meskipun Yang Xinxin bisa melakukan peretasan menggunakan kemampuannya, menghadapi bentang alam sebuah planet sebesar ini jelas bukan sesuatu yang bisa dijelajahi hanya dalam waktu singkat. Jika mereka memiliki seorang pengguna kemampuan deteksi ruang sekuat ini sebagai penunjuk jalan, mereka pasti bisa menghemat banyak tenaga dan waktu. Zhang Yi yakin, setelah menyadari peluang yang tersembunyi di tempat ini, bukan hanya kelompok mereka yang mengincar teknologi biologi tersebut. Siapapun yang berhasil merebut kesempatan lebih dahulu akan memperoleh segalanya. Saat Zhang Yi sedang berpikir, Xun Feng dan Luo Qiao juga tidak tinggal diam. Karena tim Zhang Yi telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menangani insiden Huang Kui. Untuk sementara mereka memilih mengikuti kepemimpinan Zhang Yi. Namun, itu tidak berarti mereka rela menjadi bawahan Zhang Yi. Keduanya juga memiliki pertimbangan masing-masing. Luo Qiao berkata, kita tidak begitu mengenal ras bulu emas. Orang ini memang terlihat tidak berbahaya. Tetapi, apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Itu masih perlu dipertimbangkan. Xun Feng menyampaikan pendapatnya. Kalau kita menemukan tanda sekecil apapun bahwa dia berniat merugikan kita, dengan 3 lawan 1 dia bukan tandingan kita. Yang paling ku khawatirkan sekarang hanya satu hal. Apa itu? Zhang Yi dan Luo Qiao sama-sama menoleh ke arahnya. Xun Feng berkata dengan dingin, Kaos, jangan lupa, ada banyak orang yang diam-diam merencanakan pembunuhan terhadapmu. Memang kita sudah membunuh Jing Meng dari ras mimpi buruk, tetapi 3 orang lainnya semuanya berhasil melarikan diri. Mereka semua adalah petarung tingkat Black Knight. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak memiliki bantuan lain? Percakapan ketiganya berlangsung melalui saluran komunikasi internal.
sehingga Shikong sama sekali tidak mengetahuinya. Tatapan Zhang Yi berubah dingin. Ia memandang Xun Feng dan bertanya, "Jadi maksudmu apa? Bagaimana kalau kita bertiga langsung menyerangnya sekarang dan menghabisinya?" Xun Feng sempat ragu, tetapi segera menggelengkan kepala. "Tidak, itu hanya dugaan. Kalau kita salah menilai, kita justru akan berada dalam posisi yang benar-benar pasif." Setelah berdiskusi cukup lama, ketiganya akhirnya menyerahkan keputusan kepada Zhang Yi sebagai pemimpin operasi kali ini. Luo Xiao berkata terus terang, "Kita tidak mungkin mengendalikan semua risiko. Jadi setiap pilihan yang kita ambil pasti mengandung unsur perjudian. Tinggal siapa yang lebih beruntung." Kau selalu bertindak hati-hati. Aku percaya kau akan membuat keputusan yang paling tepat." Melalui pelindung wajah tanpa bayangan pada armor Dewa Pemusnah, Zhang Yi memandang Shikong yang berdiri dengan ekspresi tenang dan sama sekali tidak tampak berbahaya. Sebagai pemilik kemampuan waktu tingkat tinggi, ia memiliki naluri untuk merasakan bahaya. Namun, dari tubuh Shikong, ia tidak merasakan ancaman sedikit pun, bahkan tidak ada secercah niat membunuh. Zhang Yi selalu sangat mempercayai instingnya. Karena itu ia berkata, "Kalau begitu, kita akan membawanya bersama. Paling tidak, dia bisa menghemat banyak waktu kita." Xun Feng dan Luo Xiao menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Zhang Yi mengulurkan tangan kanannya ke arah Shikong yang berada di kejauhan. "Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Biarkan kami melihat seberapa besar nilai dirimu." Shikong tersenyum polos. "Sebesar apa nilainya? Bagaimanapun juga, aku tetap seorang ahli tingkat Black Knight. Berilah aku sedikit penghargaan." Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba memejamkan mata. Dalam kesadaran yang samar, Zhang Yi merasa ada sesuatu yang menyebar keluar. Namun, itu hanyalah sebuah firasat. Ketika ia berusaha keras merasakannya, ia sama sekali tidak menemukan apapun. Dia sudah mengaktifkan kemampuannya. Zhang Yi sangat terkejut. Ia juga merupakan pengguna kemampuan ruang tingkat puncak. Secara teori, kemampuan ruang apapun yang digunakan, lawannya tidak mungkin lolos dari indera ruang miliknya. Namun sekarang, ia benar-benar tidak bisa merasakan apapun secara pasti. Sementara itu, firasat aneh yang samar tersebut kemungkinan besar berasal dari indera keenam naluriah yang dibawa oleh kemampuan waktu. Ia tidak terburu-buru mengungkapkan keraguan dalam benaknya, melainkan menunggu dengan tenang hingga Shikong selesai menggunakan kemampuannya. Namun, baru 5 detik kemudian, Shikong sudah membuka matanya dan berkata kepada Zhang Yi, "Wilayah dalam radius 500 km sudah selesai kuperiksa. Aku bisa menemukan jalur yang paling dekat menuju bagian bawah, sekaligus menghindari para Huang Kui di sepanjang perjalanan." Tatapan Zhang Yi langsung menjadi suram. "Kau berbohong. Barusan kau sama sekali tidak mengaktifkan kemampuanmu. Jangan lupa, aku juga seorang pengguna kemampuan ruang tingkat puncak. Apa kau pikir dengan berpura-pura di hadapanku, kau bisa mengelabuiku?" Setelah Zhang Yi meragukan ucapannya, Shikong hanya mengedipkan mata, lalu berkata dengan nada pasrah, "Ada kesalahpahaman. Barusan aku benar-benar sudah menggunakan kemampuanku. Alasan kau tidak merasakan apapun dari kemampuanku?" Ia membuka kedua matanya yang indah. Kilatan jahil melintas di tatapannya. "Itu semata-mata karena kemampuanmu terlalu lemah. Hanya itu saja." Banyak orang yang berada di dalam bayangan saat itu langsung murka. Lawan mereka benar-benar berani memprovokasi Zhang Yi di bidang ruang, yaitu bidang yang paling dikuasainya. Rekan-rekan Zhang Yi sama sekali tidak dapat mentoleransi tindakan semacam itu. Bahkan Luo Xiao dan Xun Feng pun terkejut melihat orang itu berani mengatakan hal seperti itu tepat di hadapan Zhang Yi. Namun, di luar dugaan, Zhang Yi sendiri sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Memangnya bercanda. Orang yang lebih kuat darinya ada sangat banyak. Pernahkah ia mengatakan sesuatu? Setiap kali bertemu Bai Longzi, bukankah ia selalu bersikap lebih hormat daripada kepada ayah kandungnya sendiri? Kalau tidak bisa menang, ia berpura-pura mengalah dulu. Nanti setelah menjadi lebih kuat, masih ada banyak waktu untuk membalas. Menjadi manusia itu harus tahu cara beradaptasi. Jangan terlalu keras kepala dalam segala hal. "Oh,
Kalau begitu, kau memang cukup hebat. Zhang Yi hanya menjawab dengan nada datar. Melihat Zhang Yi tidak marah, Shikong tak kuasa menahan tawanya. Aku hanya bercanda. Benar saja, kau sama seperti yang diceritakan dalam legenda, seorang pria yang sangat tenang. Sebenarnya, kemampuanku tidak perlu diwujudkan melalui getaran ruang, jadi kau memang tidak akan merasakan apapun. Ia mengangkat dua jarinya dan menunjuk ke arah kedua matanya. Sama seperti mataku yang dapat melihat benda hingga sejauh 1000 kilometer. Aku tidak membutuhkan alat bantu apapun ataupun mengaktifkan kemampuan tertentu. Aku memang bisa melihat begitu saja. Apa sekarang kau mengerti? Menurutmu aku mengerti? Zhang Yi balik bertanya. Shikong dengan sabar menjelaskan. Anggap saja seperti ini. Jika ruang diibaratkan sebagai lautan yang dipenuhi arus air, maka di dalam lautan itu terdapat gunung berapi bawah laut, bebatuan, terumbu karang, dan kawanan ikan. Walaupun semuanya tidak bergerak dan hanya berada di sana, ketika arus air mengalir, semuanya tetap akan menciptakan gelombang yang khas. Dengan penjelasan itu, akhirnya Zhang Yi mengerti. Tak heran Shikong begitu percaya diri. Bahkan material yang mampu mengisolasi energi kemampuan pun tidak dapat menghentikannya menggunakan kemampuannya. Namun, tepat pada saat itu, Luo Xiao yang berada di samping tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan dengan nada pelan. Kalau kemampuanmu benar-benar sekuat itu, lalu kenapa sebelumnya kau tidak bisa menghindari gerombolan Huang Kui, hingga akhirnya mereka menemukanmu? Menurutnya, ini adalah sebuah kejanggalan. Ia mengira Shikong sedang berbohong dan sengaja mendekati mereka. Shikong mengangkat bahu dengan pasrah. Seharusnya memang begitu, tapi entah kenapa, tiba-tiba ada sekelompok besar Huang Kui yang mengamuk dan mulai menyerang ke segala arah. Sekarang sudah tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman di seluruh planet eksperimen ini. Lagi pula, penciuman para makhluk itu sangat tajam. Jangan harap kalian bisa bersembunyi. Tatapan semua orang tanpa sadar beralih kepada Zhang Yi. Ternyata biang keroknya tetap dirinya. Zhang Yi sendiri sama sekali tidak merasa malu. Sepanjang hidupnya, Zhang Yi selalu berani berbuat, tetapi tidak berani mengaku. Begitu rupanya. Entah siapa yang melakukannya. Orang itu benar-benar keterlaluan. Tak lama kemudian, Lu Keran dan Yang Xinxin berhasil menguasai sejumlah besar data setelah meretas jaringan planet eksperimen. Yang Xinxin berkata kepada Zhang Yi, sama seperti dugaan kita. Planet ini awalnya memiliki jaringan persenjataan yang sangat kuat, tetapi sudah dihancurkan oleh 6 ras super. Sekarang sistem pertahanannya memiliki banyak celah, jadi kita bisa masuk lebih jauh. Tiba-tiba, matanya berkilat. Di pusat jaringan data terdapat sebuah area lubang hitam yang sangat besar. Aku tidak bisa menyusup ke dalamnya, tetapi justru itulah yang langsung menunjukkan arah bagi kita. Tempat itu pasti merupakan pusat kendali planet eksperimen. Kalau begitu bagaimana? Apa kita langsung menyerbu ke sana sekarang? Shikong bertanya. Zhang Yi terdiam merenung cukup lama. Kini ada dua pilihan di hadapannya. Pilihan pertama, mereka bergerak sendiri dan langsung menuju pusat planet eksperimen. Jika kekuatan pertahanan di sana memang sudah melemah, mereka akan menjadi pihak pertama yang memperoleh seluruh harta paling berharga di planet eksperimen. Namun, risikonya juga sangat besar. Kalau ternyata di kedalaman planet eksperimen masih terdapat kekuatan pertahanan yang sangat kuat, maka Zhang Yi dan yang lainnya bisa berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Pilihan kedua adalah memberitahu ras-ras lain yang berada di planet eksperimen mengenai informasi ini, lalu bergerak bersama-sama. Dengan begitu, risikonya dapat dibagi. Namun kemungkinan besar harta karun planet eksperimen juga akan direbut oleh pihak lain. Setelah melalui pergulatan batin yang panjang, Zhang Yi akhirnya membuat keputusan. Kita pergi lebih dulu. Sebab, sekalipun benar-benar menghadapi bahaya, ia sangat yakin dapat membawa semua orang pergi dengan selamat. Bagaimanapun juga, saat ini selain para esper yang memiliki kemampuan khusus, esper bertipe kekuatan murni yang ingin mengancam nyawanya setidaknya harus berada di atas tingkat ratu. 4 kata, pertahanan absolut bukanlah lelucon.
Dalam pertarungan, ia mungkin belum tentu mampu mengalahkan semua orang. Tetapi kalau soal melarikan diri, di antara mereka yang berada pada tingkat yang sama, ia adalah yang nomor 1. Zhang Yi memandang Shikong dan berkata, "Kaulah yang akan membuka jalan terlebih dahulu. Bukakan jalur yang aman untuk kami." Shikong menundukkan kepala dan berpikir sejenak, lalu tersenyum kepada Zhang Yi. "So, aku tahu kalian masih belum mempercayaiku. Tapi saat aku membuka jalan nanti, kuharap kalian tidak menyerang dari belakang. Itu saja sudah cukup." Zhang Yi berkata tanpa daya, "Apa kau mengira aku ini pembunuh gila? Selama kau tidak punya niat jahat kepadaku, aku tidak akan menyerangmu." Shikong mengangguk. Setelah Yang Xingxin memastikan arah tujuan, ia pun berangkat lebih dahulu untuk melakukan pengintaian dan membuka jalan. Kelompok sementara itu kemudian segera bergerak menuju bagian terdalam, planet eksperimen. Di planet eksperimen, para ahli berkumpul bagaikan awan. Para jenius dan ahli terkuat dari berbagai ras semuanya berkumpul di tempat ini. Setelah mengalami sedikit kesulitan di awal, para jenius itu dengan cepat menemukan cara menghadapi para Huang Kui. Semakin banyak orang mulai menyadari bahwa tempat ini menyimpan harta karun yang luar biasa besar. Yang pertama adalah inti daging dan darah milik Huang Kui. Bahkan seorang ahli tingkat ratu pun sangat sulit menghancurkannya sepenuhnya. Jika komposisi materialnya dapat dipahami dan diproduksi secara massal, keuntungan yang diperoleh tentu tidak terbayangkan besarnya. Namun, inti teknologi semacam itu jelas tidak mudah ditembus. Karena itu, banyak orang mulai menduga bahwa di bagian terdalam planet eksperimen pasti tersimpan sejumlah besar data eksperimen. Itulah harta karun terbesar yang melampaui segalanya. Di langit, 3 sosok turun ke tempat itu dengan penampilan yang sedikit berantakan. Mereka bertiga adalah 3 kesatria hitam yang sebelumnya diam-diam pernah menyergap Zhang Yi, yaitu Edward dari ras darah, Ramut dari ras laba-laba iblis, dan Baberta dari ras Noel. Kini seluruh bawahan mereka telah dibantai habis oleh Paman Yu dan yang lainnya. Mereka tidak bersedia mundur, sehingga hanya bisa bertindak seorang diri. 3 orang dari kelompok Rezor terus membuntuti Zhang Yi dan yang lainnya hingga tiba di wilayah bintang ini. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa begitu muncul di angkasa, mereka langsung dililit oleh monster-monster yang tidak bisa dibunuh itu, hingga berada dalam keadaan yang sangat menyulitkan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mendarat di tempat ini. Edward melirik catatan percakapan yang masih tersisa di saluran komunikasi, lalu berkata kepada yang lain, "Kaos dan yang lainnya juga sudah mendarat di sini. Sinyal di tempat ini benar-benar terputus. Bagi kita, ini adalah tempat terbaik untuk memburu mereka. Bagaimana? Mau mencobanya? Tapi sekarang kita bahkan tidak tahu mereka ada di mana. Bagaimana cara menemukannya?" Spider Demon Ramte mengangkat kedua tangannya dengan kesal. Edward tersenyum tipis. Mereka pasti punya tujuan datang ke sini. Kalau hanya ingin melarikan diri, sama sekali tidak perlu mendarat di planet induk tempat para Huang Kui itu dilahirkan. Jadi, entah mereka ingin menemukan cara untuk benar-benar membuat para Huang Kui kehilangan kemampuan bergerak, atau ingin menyelidiki teknologi inti yang digunakan untuk menciptakan Huang Kui, mereka pasti harus masuk jauh ke dalam planet ini. Selama kita mengikuti jejak mereka, cepat atau lambat kita akan bertemu dengannya. Lalu kita tinggal... Ia mengangkat tangannya dan membuat gerakan seolah sedang menembakkan pistol. "Dor, 1 tembakan. Selesai." Kau memang selalu penuh percaya diri. Baberta tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Padahal sekarang saja kita bahkan belum berhasil mengatasi krisis kita sendiri. Begitu ucapannya berakhir, dari arah lebih dari 100 km jauhnya, puluhan Huang Kui telah mengikuti jejak cahaya api akibat jatuhnya mereka dari luar angkasa, lalu menerjang ke arah mereka. Bagi Huang Kui, daging yang dapat dijadikan santapan, serta individu berkekuatan esper yang kuat, selalu memiliki daya tarik yang luar biasa. Makanan seperti itu jauh lebih lezat daripada besi keras yang miskin energi dan hanya mampu memperkuat tubuh mereka. "Sial!" Spider Demon Ramte mengumpat dengan geram.
Sebagai petarung bertipe kekuatan murni yang dijuluki benteng artileri biologis berjalan, musuh yang paling ia benci adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa dibunuh seperti ini. Sudahlah, jangan pikirkan hal-hal yang tidak berguna. Habisi mereka dulu. Sorot mata Edward berubah tajam, sementara tangan kanannya mengangkat senapan flintlock perak bergaya kuno itu. Ketiga orang itu bertarung melawan para Huang Kui di luar angkasa selama beberapa waktu, dan menyadari bahwa makhluk-makhluk tersebut sangat sulit dibunuh. Namun, karena mereka tiba lebih lambat daripada Zhang Yi dan rombongannya, mereka melewatkan beberapa informasi penting. Misalnya, satu-satunya cara menghadapi para Huang Kui adalah dengan menyegel mereka, bukan terus-menerus mencoba membinasakan mereka menggunakan kekuatan kasar. Berdasarkan pengetahuan umum mereka, ketiganya beranggapan bahwa seaneh apapun kemampuan lawan, selama ditekan dengan tingkat kekuatan esper yang benar-benar lebih tinggi, mereka pasti bisa dibunuh sepenuhnya. Maka, pertempuran sengit pun dimulai. 2 jam kemudian, ketiga orang itu justru melarikan diri dengan tunggang langgang. Tubuh Ramte dipenuhi ratusan luka gigitan, besar maupun kecil. Berkat kemampuan regenerasi yang luar biasa, serta rangsangan obat-obatan, daging di luka-lukanya kembali tumbuh. Bahkan tampak jauh lebih halus daripada sebelumnya. Dengan keadaan yang cukup menyedihkan, ia jatuh ke bagian terdalam sebuah reruntuhan dan terengah-engah sambil berkata, "Vitalitas ras spider demon kami sudah sangat luar biasa. Tak kusangka bertemu monster-monster ini yang dagingnya bahkan lebih mengerikan daripada milik kami. Ini tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal." Keberadaan mereka bertentangan dengan hukum kekekalan energi dan eter. Mereka bahkan bisa menyerap meriam cahaya pembasmi iblisku dan menjadi semakin kuat. Aku tidak bisa terus bertarung melawan mereka. Kalau diteruskan, lama-kelamaan mereka mungkin bisa mengalahkanku. Bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Sambil terus mengutuk para Huang Kui yang terkutuk itu, Ramte juga merasa beruntung karena berhasil lolos dari kejaran mereka. Namun, dalam kekacauan pertempuran tadi, ia terpisah dari Edward dan Baberta. Kini ia harus memikirkan langkah selanjutnya. Satu hal sudah pasti, misi memburu Zhang Yi harus ditunda untuk sementara waktu. Karena sudah datang sejauh ini, ia tetap harus menjelajahi planet sialan ini. Siapa tahu ia bisa memperoleh sesuatu, misalnya peninggalan ras bintang. Kalau begitu, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Setelah itu, ia tinggal merebut kapal luar angkasa mana saja untuk meninggalkan tempat ini. Sambil memikirkan hal tersebut, Ramte bersiap memilih satu arah dan melanjutkan perjalanan. Namun, tepat pada saat itu, dari balik bayangan reruntuhan di depan, terdengar suara langkah kaki yang mantap. Tak. Ramte langsung mengernyitkan dahinya dan menatap ke depan. Semula ia mengira yang datang adalah Huang Kui sialan itu lagi. Namun, setelah melihat jelas sosok yang muncul, dugaan itu langsung sirna. Yang datang adalah seorang pria yang seluruh tubuhnya diselimuti zirah tempur hitam. Di punggungnya terbentang 2 pasang sayap logam berwarna abu-abu keperakan. Wajahnya memancarkan kesan dingin dan sulit didekati. Orang itu jelas bukan Huang Kui biasa. Monster yang hanya memiliki naluri berburu tidak mungkin setenang ini. Siapa kau? Berasal dari ras mana? Ramte bertanya dengan tenang. Selama bukan bertemu Zhang Yi, menghadapi ras lain di tempat ini tidak membuatnya perlu memasuki mode tempur. Tidak ada yang lebih memahami daripada dirinya sendiri betapa mengerikannya konsekuensi menyerang pasukan sekutu di tempat ini. Pria berzirah logam hitam itu hanya meliriknya sekilas, lalu menjawab dengan suara yang persis sama seperti suara Ramte sendiri. Aku adalah Razor, Huang Kui tipe 2, sekaligus Algojomu. Begitu mendengar lawan memperkenalkan dirinya, tatapan Ramte langsung berubah sangat tajam. Ia segera mengambil posisi tempur. Jadi kau juga Huang Kui. Jangan-jangan kau adalah sisa-sisa ras bintang. Razor sama sekali tidak memedulikan kewaspadaannya. Sisa-sisa ras bintang? Bukan, aku hanyalah sebuah senjata biologis. Wilayah ini tidak mengizinkan orang luar mendekat. Karena itu, sekarang, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ramte. Aku akan menjatuhkan hukuman mati kepadamu.
Ia mengucapkan kalimat sedingin es itu tanpa sedikit pun perubahan intonasi dari awal hingga akhir. Hal itu membuat alarm bahaya dalam hati Ramteh berbunyi keras. Namun, jika hanya bertarung satu lawan satu, sebagai seorang jenius luar biasa, setingkat Black Knight, ia tidak takut kepada lawan manapun yang berada pada tingkat yang sama. Yang membuatnya sedikit khawatir hanyalah fakta bahwa lawannya mengaku sebagai Huang Kui tipe 2. Itu berarti ia merupakan bentuk evolusi yang jauh lebih kuat daripada Huang Kui tipe 1 yang mereka temui sebelumnya. Dengan kata lain, makhluk ini kemungkinan memiliki seluruh keunggulan. Huang Kui tipe 1 sekaligus telah memperoleh kecerdasan. Aku tidak percaya makhluk seperti kalian benar-benar tak terkalahkan. Begitu selesai berbicara, Ramteh langsung melancarkan serangan. Lebih dari 100 mata majemuk di tubuhnya meledakkan gelombang energi yang begitu mengerikan pada saat yang bersamaan. Boom! 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 Satu demi satu meriam cahaya pembasmi iblis menembus jarak beberapa ratus meter di antara mereka. Lalu dalam sekejap tiba tepat di hadapan Razor. Dari balik zirahnya, mata Razor memancarkan cahaya merah darah. Menghadapi serangan Ramteh, ia sama sekali tidak menghindar ataupun menangkis. Sebaliknya, pelindung di bagian mulutnya tiba-tiba terbelah. Dengan gerakan yang sangat ganjil, ia membuka mulutnya lebar-lebar hingga membentuk sebuah lubang hitam energi raksasa di depan tubuhnya, lalu menelan seluruh serangan itu ke dalam perutnya. Semua serangan Lamut diserap habis olehnya. Tubuhnya tidak mundur selangkah pun, sementara dari balik zirahnya mengepul gumpalan-gumpalan asap putih. Serangan yang berada di tingkat Black Knight justru memberinya kenikmatan luar biasa saat diserap. Tatapan Lamut pun berubah menjadi serius. Benar saja, tidak jauh berbeda dari yang kubayangkan. Seolah menanggapi serangannya, di mulut Razor tiba-tiba terkumpul sebuah bola energi hitam yang sangat kuat. Sesaat kemudian, dengan cara yang sama seperti serangan Lamut sebelumnya, ia memantulkan serangan itu kembali. Boom! Sinar hitam itu membuat ruang di sekitarnya seakan diselimuti kegelapan. Gelombang meriam. Energi hitam tersebut jauh lebih padat dan lebih kuat dibandingkan serangan yang sebelumnya ditembakkan oleh Lamut. Lamut juga tidak memilih untuk menghindar. Ia malah merentangkan kedua lengannya dan dengan tenang menghadapi serangan itu menggunakan tubuhnya sendiri. Dengan suara ledakan yang menggelegar, seluruh energi menghantam tubuhnya tanpa sedikit pun tipu muslihat. Pada akhirnya, tubuh kuat milik Spider Demon menyerap seluruh kerusakan tersebut. Setelah saling melancarkan serangan percobaan pada tahap awal, Lamut akhirnya mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Tubuhnya membesar dengan cepat hingga berubah menjadi benteng artileri biologis bergerak setinggi beberapa ratus meter. Namun, serangan berikutnya yang ia lancarkan bukan lagi berupa meriam energi, melainkan tabrakan jarak dekat layaknya sebuah tank berat. Bayangkan sebuah gunung menghantammu dengan ganas, sekaligus bergerak dengan kecepatan luar biasa. Bagaimana rasanya? Kini, Lamut dapat memberikan jawabannya. Meski tubuhnya sangat berat, bukan berarti kecepatannya lambat. Sebaliknya, kecepatannya begitu mencengangkan, hingga dalam sekejap ia telah tiba tepat di depan Razor. Lalu, dengan tubuh raksasa dan cangkang kerasnya, ia menghantam tubuh Razor dengan keras. Menghadapi serangan seperti itu, Razor tetap tidak berusaha menghindar sedikit pun. Ia menerima tabrakan tersebut secara langsung tanpa perlawanan. Boom! Tubuhnya terpental seketika, bagaikan rudal hipersonik. Di sepanjang lintasannya, ia menembus lapisan demi lapisan dinding tebal, dan hanya dalam beberapa saat telah terlempar ribuan li jauhnya. Tubuhnya menghantam sebuah kawasan reruntuhan dengan keras. Saat mendarat, keempat anggota tubuhnya telah terpelintir, bahkan pinggangnya patah hingga terbelah menjadi dua bagian. Namun anehnya, luka-luka yang tampak mematikan itu tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, tubuhnya pulih kembali seperti manusia karet, kembali utuh tanpa cacat. Menghadapi semua itu, Lamut sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Karena pada Huang Kui tipe 1, ia telah melihat karakteristik yang sama, yaitu memiliki daya hidup yang sangat kuat, bahkan nyaris abadi, serta mampu beradaptasi terhadap hampir semua bentuk serangan lawan.
Namun, Lamut tidak berpikir demikian. Di dunia ini tidak ada kehidupan yang tidak dapat dihancurkan, dan tidak ada benteng yang tidak bisa ditembus. Jika ada, itu hanya berarti kekuatan serangannya belum cukup besar. Yang pasti, aku hanya belum menemukan kelemahan benda ini. Begitu aku menemukannya, aku pasti bisa membinasakannya sepenuhnya. Lamut telah mengejar hingga berada tepat di depan Razor. Sepasang capit raksasanya menjepit tubuh Razor dengan kuat, lalu mengangkatnya tinggi ke udara. Razor tetap hanya menatapnya dengan dingin, tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Puh! Dari tenggorokan Lamut tiba-tiba menyembur cairan beracun berwarna hijau zamrud, yang langsung mengguyur seluruh tubuh Razor. Sss. Asap putih pekat langsung mengepul. Namun racun itu sama sekali tidak mampu mengikis zirah Razor. Yang tersisa hanyalah beberapa bekas kusam di permukaannya. Zirah milik ras bintang memang benar-benar keras. Razor memberikan penilaian dengan nada dingin. Lalu Lamut mengayunkan capitnya dan membanting Razor berkali-kali ke tanah. Daging dan darah menyimpan ingatan manusia. Kalau aku tidak bisa memusnahkanmu sepenuhnya, setidaknya akan kubuat otakmu gegar. Aku ingin melihat sampai sejauh mana batas makhluk berbasis karbon bisa kau capai. Di tempat itu, ia terus-menerus menghajar Razor, seolah sedang melampiaskan amarahnya. Selama lebih dari belasan menit, Razor ternyata tidak memberikan perlawanan yang berarti. Tubuhnya terus-menerus dipelintir, dipatahkan, bahkan dihancurkan, hingga berkeping-keping. Namun, seberapa parah pun kerusakan yang dialaminya, ia selalu mampu menyembuhkan dirinya dalam waktu sesingkat mungkin. Lamut bahkan mulai kehilangan kesabaran. Ia langsung menggunakan tubuhnya yang luar biasa besar untuk membanting Razor dengan keras ke arah tanah, hingga menembus lebih dari belasan lapisan logam dan menanamkan tubuhnya jauh ke dasar lantai logam yang sangat tebal. Namun, 10 detik kemudian, tubuh Razor kembali merangkak keluar dari dalam tanah, dalam keadaan utuh tanpa sedikit pun kerusakan. Ia melirik Lamut, lalu berkata dengan nada yang terdengar tenang, tetapi sebenarnya penuh ejekan. Kelihatannya, kau tidak punya cara untuk membunuhku. Lamut menatapnya dengan dingin. Kau benar-benar monster. Kalau begitu, jika kau tidak bisa membunuhku. Razor memutar lehernya perlahan, lalu berkata, maka sekarang giliranku membunuhmu. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, ia langsung meledak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, tubuhnya melesat melintasi udara. Sebagai seorang pengguna kemampuan tipe penguatan, kecepatan Lamut sebenarnya sudah sangat tinggi. Namun kali ini, ia bahkan merasa tidak mampu mengejar bayangan Razor. Saat Razor melintas di udara, ia meninggalkan sebuah garis putih yang lurus, lalu menembus tubuh Lamut secara langsung. Sret, separuh tubuh Lamut langsung terbelah oleh sebuah sayatan sedalam belasan meter. Di sepanjang lintasan itu, zirah dan dagingnya sama-sama terpotong menjadi 2. Darah menyembur deras keluar dari luka tersebut. Melihat pemandangan itu, pupil mata Lamut langsung menyusut. Bajingan ini sudah beradaptasi dengan kekuatan dan kecepatanku, sehingga berubah menjadi pengguna kemampuan jarak dekat yang sangat kuat. Namun, meskipun mengalami luka separah itu, Lamut tetap tidak mati. Otot-ototnya dengan cepat saling menyatu kembali. Serat-serat otot dan saraf yang terputus bahkan mampu memperbaiki diri secara otomatis. Sedangkan darah yang keluar dalam jumlah itu, bagi tubuhnya sama sekali tidak berarti apa-apa. Razor menoleh ke belakang dan melihat kondisi Lamut. Ia pun sedikit terkejut. Daya hidupmu ternyata juga cukup tangguh. Lamut tersenyum meremehkan. Kalau soal kekuatan fisik, aku tidak kalah dari kalian. Ras Spider Demon adalah salah satu ras dengan tubuh terkuat di seluruh alam semesta. Dulu, ketika Zhang Yi menembakkan sebuah anak panah tepat ke tengah dadanya hingga menciptakan lubang besar yang tembus dari depan ke belakang, ia bukan saja tidak mati, bahkan masih sanggup berlari sekencang mungkin. Hal itu sudah cukup membuktikan betapa dahsyat daya hidupnya. Tanpa modal sebesar itu, mustahil ia berani bertarung secara langsung melawan Huang Kui tipe 2 seperti ini. Razor tidak mengatakan sepatah kata pun,
dan kembali melancarkan serangannya. Kecepatannya menjadi semakin tinggi, sementara serangannya juga semakin ganas. Berkali-kali ia melesat melintasi udara, bagaikan bayangan semu, membuat Lamut sama sekali tidak sempat bereaksi. Luka-luka di tubuh Lamut pun semakin lama semakin banyak. Serangan yang paling mengerikan bahkan nyaris memenggal kepalanya langsung dari lehernya.